Nah, kalau misalnya lu makan kebanyakan karbohidrat, nanti lu bakalan nyimpan lemak. Kok bisa? Karena halo semuanya, balik lagi di PFET. Nah, jadi video kali ini kita ngentot nih kursi. Bunyi mulu. Ngeset nih kursi. Halo semuanya, balik lagi di PFET. Nah, jadi di video kali ini gue akan ngebahas salah satu pertanyaan dari subscriber kita ya. Jadi dia nanya, kita langsung aja bacain pertanyaannya, oke? Bro, buat konten juga bahas makronutrisi. Di mana tubuh kita ini yang dibutuhkan 3 makro. Nah, kalau no karbohidrat, apakah kita tidak kekurangan nutrisi? Oke, jadi kita akan ngebahas apakah ketika kita nggak makan karbohidrat, kita kekurangan nutrisi. Sekarang gue tanya sama lo, apakah gula itu nutrisi? Definisi nutrisi itu apa? Menurut lo apa nutrisi? Nutrisi itu ya, proses pemasukan dan pengolahan zat makanan oleh tubuh. Makanan bergizi. Makanan bergizi, nutrisi ya kan? Kalau misalnya karbohidrat itu, apakah lo bilang gula itu makanan yang bergizi? Apakah lo misalnya bilang, apalagi karbohidrat yang lain yang misalnya yang bikin kita diabetes? Ya gula lah contohnya, contoh simpelnya gula. Karena kan semua karbo juga kalau kita makan jadi gula ya, jadi glukos. Kalau kita makan karbo, gula tuh sama aja sebenarnya. Karena mereka dari sumber nabati semuanya. Kalau misalnya sumber hewani, kalau kita makan, itu mereka nggak ada glukosa sama sekali ya. Tapi kalau nabati, semua jadi glukosa. Tapi apakah karbohidrat itu nutrisi? Karbohidrat itu adalah bener ya, itu tuh sumber energi kalau bagi gua ya. Apakah itu nutrisi atau makanan bergizi karbohidrat? Belum tentu ya. Tidak sebanding dengan lemak hewani yang membantu kita untuk membuat testosteron, terus juga membantu kita ibaratnya memproses fat soluble vitamins ya, vitamin A, vitamin D3 yang hanya bisa diproses oleh lemak. Protein ya, nggak sejajar. Oke, jadi makronutrisi yang paling baik itu adalah protein, terus lemak hewani, baru terakhir karbohidrat. Tapi apakah kalau kita nggak makan karbohidrat, kita kekurangan nutrisi definisinya? Jadi gini, karbohidrat itu kalau masuk ke dalam tubuh, kalau kita konsumsi ya, fungsinya adalah menjadi energi. That's it. Oke, itu cuma jadi kalori aja, jadi energi. Kalau misalnya kebanyakan akan jadi lemak, disimpan jadi lemak. Kalau karbohidrat kebanyakan akan disimpan jadi lemak. Jadi gini, di badan kita itu cadangan lemak itu ada banyak banget, ada ratusan ribu kalori cadangan lemak ya. Tapi kalau cadangan karbohidrat itu cuma dikit ya, cuma sampai mungkin 300 gram cadangan glikogen kita. Kalau kebanyakan dari situ, lebih dari itu nanti bakal disimpan jadi lemak. Oke, jadi karbohidrat itu sebenarnya nggak ada gizinya sama sekali. Itu cuma energi aja. Kalau lu misalnya kurus ceking banget gitu ya, sapu lidi kalau gue bilang di sini ya. Terus lu mau gendut ya, mau berisi ya, tapi nggak berisi otot, berisi lemak aja. Ya lu makan banyakin aja, makan ice cream. Terus lu makan nasi banyakin, ya lu pasti gendut gitu. Karena apa? Karena karbohidrat tuh nggak ada gizinya ya, bukan bernutrisi, enggak gitu loh. Yang bernutrisi itu apa? Daging, ada proteinnya buat otot, banyak banget protein gunanya ya Pak ya. Buat otot, buat kulit, buat tulang. Aduh banyak banget pokoknya kalau protein, apalagi lemak hewani juga sama ya kan. Tapi kalau misalnya karbohidrat nggak ada, cuman energi doang ya kan, kalori aja. Jadi pertama itu ya, jadi ibaratnya karbohidrat itu hanyalah energi, bukan ibaratnya ada nutrisinya, ada vitaminnya, enggak ya. Beda, itu karbohidrat tuh nggak ada sama sekali. Yang kedua, kalau kita ngelakuin ketogenic diet atau carnivore diet ya, atau diet yang sama sekali nggak makan karbohidrat, kita dapat energi dari mana? Bingung kan lu? Energi dari mana? Kan banyak orang yang bilang karbohidrat itu adalah energi yang paling disukai oleh tubuh kita, yang dipakai pertama. Ya iyalah, karena apa? Kalau kita ibaratnya olahraga, angkat beban, kita bakal pakai karbohidrat. Tapi kalau misalnya ketogenic diet atau carnivore diet, karbohidratnya dari mana? Karbohidratnya tuh dibikin ya, ada namanya proses namanya gluconeogenesis. Kita bakal bisa ngerilis glukosa di tubuh kita. Kita bisa ngebikin glukosa sendiri. Jadi misalnya kalau lu misalnya bingung gitu kan, aduh di mana dapat nutrisi karbohidrat? Ya kan, lu bisa dapat dari misalnya dari mana? Dari proses yang namanya gluconeogenesis. Jadi makanya di carnivore diet itu nggak masalah kalau kita nggak makan karbohidrat sama sekali, asalkan lemaknya cukup, lemak hewaninya. Oke? Jadi gitu ya. Yang kedua adalah walaupun kita misalnya nggak makan karbo, kita masih tetap bisa berfungsi dengan normal, asalkan nanti kita garamnya kita cukupin ya. Nah itu yang kedua ya, ibaratnya kita nggak usah khawatir kalau masalah energi, kita bisa dapetin dari proses gluconeogenesis ya, atau kita bisa pakai lemak aja energinya. Oke? Di carnivore diet. Itu kedua. Yang ketiga, kalau kita misalnya makan karbohidrat, kita akan cenderung mudah lapar. Contohnya kita satu piring ya kan, satu piring kita makan karbohidratnya misalnya 50%, karena enak ya kan, karena mengenyangkan katanya kan. Padahal itu mah nggak bikin gula darah lu naik, sehingga badan lu tuh terpaksa buat kenyang ya, bukan kenyang nutrisi, oke? Tapi kenyang sakit perut lo. Jadi ibaratnya kalau lu makannya banyak, 50% di piring lu makan karbohidrat, sisanya makan daging, sayur dan lain-lain, lu bakalan gampang lapar. Karena tadi sekali lagi ya, karbohidratnya itu bukan nutrisi, karbohidrat itu bukan makanan yang bergizi. Sekali lagi ya, misalnya lu mau kejelasan ya, protein baru itu makanan bergizi, lemak hewani
baru makanan bergizi. Karbohidrat tuh cuman sebatas energi. Nah, kalau misalnya lu makan kebanyakan karbohidrat, nanti lu bakalan nyimpan lemak. Kok bisa? Karena kalorinya tinggi kan? Ya kan, kalau lu makan energinya tinggi. Tapi nutrisinya kagak ada, proteinnya kagak ada, lemaknya nggak ada, vitaminnya nggak ada. Vitamin yang kita bisa serap ya, vitamin A dan lain-lain ya, nggak ada. Mineralnya juga nggak ada, mikronutrisi lain juga nggak ada. Jadi apa gunanya? Jadi sebenarnya nggak ada gunanya sebenarnya. Tapi kalau lu mau misalnya biar ibaratnya lu mau gede itu badannya, kalori surplus misalnya ya nggak apa-apa, karbohidrat dikit-dikit. Misalnya karbohidratnya 50 gram, 100 gram gitu ya kalau lu kurus banget ya kan. Jadi itu alasan kenapa karbohidrat itu cenderung ngebikin kita numpukin lemak. Jadi makanya kalau lu ibaratnya nonton fitness influencer yang badannya kering-kering ya, contohnya kayak gua, terus kayak yang lain-lain gitu ya, fitness influencer yang lain, mereka kebanyakan ngelimitin kadar karbohidrat mereka. Tapi kalau lu lihat fitness influencer yang mereka merekomendasikan, kita makan apa aja, kita makan apa aja, kita makan apa aja. Lihat badan dia, ada abs-nya nggak? Ya, kenapa nggak ada abs-nya? Karena mereka kebanyakan nge-kalori defisit. Mereka kebanyakan kalori surplus bakalan nyimpen lemak terus. Makanya mereka biasanya jadi powerlifter. Ya, bukannya gue nyindir powerlifter ya. Jadi emang karena kebanyakan mereka ya malas aja gitu loh. Malasnya gue ngapain diet ya kan? Ngapain gue diet? Gue pengen ibaratnya nggak bikin otot gitu. Padahal yang dibikin adalah lemak. Jadi segitu aja jawaban gue ya, buat lu pada ya, buat tadi yang nanya juga kan. Jadi sebenarnya karbohidrat itu kalau lu mau nggak masalah, lu makan-makan aja. Gue juga suka karbohidrat, juga gue kadang makan pakai nasi. Seminggu sekali gue makan gitu, 2 kali seminggu gitu ya, pakai nasi gitu kalau misalnya pengen ya kan. Ya gue makan, tapi gue bakar sama kardio nanti gitu loh, supaya gue tetap punya abs gitu. Itu kalau misalnya dari gue ya. Tapi sebenarnya karbohidrat itu bukan makanan yang bernutrisi. Masuk ke makronutrisi, tapi bukan makanan yang bernutrisi. Oke? Segitu aja jawaban dari gue ya. Semoga menjawab. Semoga juga lu ngerti, paham kenapa di Carnivore Diet kita nggak makan karbohidrat sama sekali, atau kalau pas cheating kita makan aja bebas. Maksudnya karbohidratnya mau buah segala macam ya, tapi jangan keseringan ya. Kalau keseringan pasti ada masalah. Masalahnya apa? Oh dulu tonton lah nanti lah masalah cheatingnya, nanti gue kasih tahu masalahnya. Intinya masalahnya bakalan jadi bloated ya kan, gassy segala macam. Lu bakalan ibaratnya lemes, ngantuk dan lain-lain kalau lu makan karbo ya di Carnivore Diet, oke? Tapi yang banyak karbonya, kalau dikit nggak masalah ya. Tapi kalau lu misalnya mau strict juga bebas-bebas aja gitu, strict carnivore gitu, lu nggak makan sama sekali juga bagus buat lu ya. Misalnya mungkin lu pengen nurunin berat badan yang cepet gitu kan, ya udah nggak masalah. Segitu aja video dari gue, semoga bermanfaat, semoga teman-teman ngerti. See you next video, bye bye.